Muawanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas masalah wirid yang berkaitan dengan zikir. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama mengkaji bahwa zikir ini salah satu rukun tarekat, rukun bagi seseorang yang ingin mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dinamakan rukun berarti kalau ditinggalkan tidak mungkin bisa mencapai kedekatan di sisi Allah. Tidak ada orang bisa mencapai kedekatan di sisi Allah tanpa melalui zikir. Wa miftahul tahbib wa silahul muridin, senjatanya para murid, miftahul tahbib, kunci ilmu hakikat, kunci makrifat, wa mansyurul wilayah, dan panji kewalian, seperti yang disampaikan oleh sebagian kaum arif billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Sebutlah aku, maka aku Allah akan menyebut kalian. Ingatlah aku, maka aku Allah akan mengingat kalian. Allah juga berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, atau sebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan yang banyak." Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Begitu pula hadis Rasulullah SAW. Sampai di sini ya. Rasulullah SAW bersabda, ini semua disampaikan menunjukkan keutamaan zikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana inda Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman," menyampaikan riwayat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi riwayat ini tidak termasuk Al-Quran. Wahyu dari Allah tapi tidak termasuk Al-Quran, disebut hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini sudah kita bahas. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku menyertai hambaku saat hambaku itu mengingatku. Berarti ketika kita mengingat Allah, Allah menyertai kita. Wa ana ma'ahu, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, Allah bersama kita maknanya Allah memandang kita dengan pandangan khusus. Allah memihak kita, Allah mendukung kita, Allah akan selalu menyertai setiap langkah kita pada saat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang selalu didukung, disertai Allah, maka dia akan berhasil menjalani apa yang akan dia jalani, dan akan jauh gangguan-gangguan dari kehidupannya, karena dia selalu disertai oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan zikir. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku di dalam dirinya sendiri, maka aku Allah akan mengingatnya di dalam diriku. Kalau kita menyebut nama Allah sendirian, ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, di dalam kesendirian, maka Allah akan menyebut kita, Ya Abdi, Ya Abdi, Ya Fulan. Nama kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memanggil Allah itu sesuatu yang wajar, kita hamba. Tapi kalau Pencipta memanggil hamba, itu sesuatu yang besar. Bayangkan kalau nama kita disebut oleh Presiden,
viral ya, presiden tiba-tiba nyebut nama kita atau rajanya segala raja, rajanya raja di bumi ini menyebut nama kita. Atau bagaimana kalau tiba-tiba kita baca di dalam hadis Rasulullah menyebut nama kita. Wah, bahagianya kita ini luar biasa. Ternyata ada riwayat nama kita ini sudah disebut oleh Rasulullah. Wah, bahagianya kita seperti apa? Bagaimana kalau yang menyebut penciptanya presiden, penciptanya raja, penciptanya Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita disebut Allah, jadikan kebiasaan kita menyebut Allah. Wa in dzakarani bi mala'in dzakartuhu bi mala'in khairun minhu. Dalam riwayat yang lain, khairun min mala'ihi. Siapa yang menyebut namaku di antara hambaku yang menyebut namaku dalam suatu keramaian, ada juga yang menggunakan dalil ini, menggunakan hadis ini sebagai dalil zikir berjamaah. Berarti zikir berjamaah itu dianjurkan juga karena hadis ini siapa yang menyebut namaku di dalam suatu keramaian atau di dalam suatu kelompok, berarti dia bersama-sama. Maka aku Allah akan menyebut namanya di dalam kelompok atau keramaian yang lebih baik daripada kelompok dia, yaitu disebut di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba itu karena namanya disebut-sebut Allah di depan malaikat-malaikatnya, hamba itu dikenal oleh malaikat Allah. Kalau nama kita sering disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat, kalau mati kita disambut sama malaikat-malaikat Allah karena nama kita sering disebut. Israel juga sudah kenal sama kita sebelum menyambut nyawa kita. Oh, ini yang sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan ahli zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nama kita selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan ayat di atas, fadkuruni azkurkum, sebutlah aku maka aku akan sebut kalian. Dalam riwayat yang lain, waqala alaihi salam, yaqulullah ta'ala, dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana jalisun man dzakarani, aku adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Aku Allah akan menjadi teman duduknya orang yang menyebut namaku, mengingatku. Bayangkan teman duduknya ahli zikir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman duduk itu lebih spesifik lagi ya. Teman duduk itu yang memperhatikan obrolan temannya, yang duduk bersamanya itu pasti akan diperhatikan obrolannya. Kemudian teman duduk itu akan akrab dengan teman yang duduk dekatnya. Maka Allah menyebutkan aku menjadi teman duduk ahli zikir, maksudnya Allah akan memperhatikan dengan perhatian yang khusus. Doa-doanya akan memperhatikan dengan perhatian yang khusus. Permintaan-permintaannya, hajatnya diperhatikan oleh Allah dengan perhatian yang khusus. Dan Allah ini menjadi dalam tanda kutip akrab dengan diri, karena dia mengakrabkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa. Andai kata tidak ada keutamaan yang lain, cuma satu hadis ini saja, ini sudah hebatnya luar biasa. Jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita masih blank teman duduknya Allah, bayangkan saja di dunia ini orang yang kita kagumi siapa, kemudian kita jadi teman duduknya, jadi hebat gak kita? Nah, ini kalau kita pikir, kita teman duduknya penciptanya orang yang kita kagumi di dunia ini. Bukan cuma orang yang kita kagumi loh, penciptanya orang yang kita kagumi, kita jadi teman duduknya. Kira-kira kalau kita jadi teman duduknya pencipta jagat raya,
kira-kira yang diciptakan itu semua tunduk dengan kita? Ya semuanya jadi tunduk karena kita jadi tempat duduknya pencipta mereka semua. Malaikatnya tunduk dah. Tunduk semuanya, tidak berani macam-macam. Ini tempat duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau sudah jadi tempat duduknya Allah, itu artinya Allah akan mencintai dia. Artinya Allah akan mencintai dia. Kalau Allah mencintai dia, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, Allah akan mengumumkan rasa cintanya kepada malaikat Jibril dan memerintahkan malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Ya Jibril, nada Jibril kata Rasulullah, Allah tidak ahabba abdahu nada Jibril. Allah ini kalau mencintai salah satu hambanya, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Hei Jibril, aku itu cinta dengan hamba si fulan itu, maka kau Jibril cintai dia. Nah, Jibril itu begitu perintah Allah cintai dia, Jibril langsung jadi cinta kepadanya. Gak pakai tanya-tanya lagi, kenapa ya Allah? Gak ada. Allah perintahkan dia cintai dia, selesai. Jibril jadi pecinta hamba itu. Lalu kata Rasulullah, Jibril itu keluar bertemu dengan penduduk langit, lalu berkata kepada penduduk langit, ya ahli sama, innallah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Hai penduduk langit, sesungguhnya Allah itu cinta kepada hambanya si fulan itu, maka kalian semua hai penduduk langit cintai satu orang itu. Orang itu ya kayak kita, matanya dua, telinganya dua, tidak ada bedanya. Nah, kalau dilempar batu ya berdarah, kadang-kadang ya sakit pergi ke dokter, kadang-kadang ekonominya naik, kadang-kadang ekonominya turun, kadang-kadang sakit gigi, kalau sudah tua matanya rabun, kadang-kadang juga pikun. Tapi bedanya dia itu dicintai oleh Allah. Bedanya apa? Ahli zikir. Ini loh ahli zikir. Jadilah ahli zikir. Karena ahli zikir ini membuka kunci segala ma'rifatullah dan rukun dari tarekat perjalanan menuju Allah. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waridi wa min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum." Kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, maukah kalian aku beritakan kepada kalian, mau nggak aku beritahu, kata Rasulullah, tentang amal yang paling baik bagi kalian, amal yang paling baik buat kalian, yang paling suci bagi kalian di sisi Tuhan kalian, yang kalau kalian lakukan, kalian akan melakukan amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling tinggi derajatnya buat kalian kalau kalian melakukan amal itu. Mau nggak kita kira-kira? Mau apa itu? Amal yang kalau kita lakukan, maka kita melakukan amal yang paling baik, yang paling bersih di sisi Tuhan, tidak kecampuran, terkontaminasi dengan apa-apa, dan yang paling tinggi derajatnya. Hebat sekali. Apa itu amal? Belum selesai Rasulullah SAW mengatakannya. Wa khairul lakum, dan kalau kalian lakukan amal itu, maka kalian akan mendapat kebaikan lebih baik daripada menginfakkan az-zahab, menginfakkan emas, wal warid. Al-warid ini ad-darahim al-madhubah. Al-warid ini koin ya, emas, uang. Kalau emas itu masih pukul ya, emas ini. Tapi kalau
al-warid itu ad-darahim al-madrubah yang sudah jadi alat tukar, ya, uang. Jadi kalau kalian beramal dengan amal itu lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas, menginfakkan uang, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian memenggal kepala mereka, artinya jihad di jalan Allah, atau mereka memenggal kepala kalian, artinya kalian mati syahid. Ini amal apa yang lebih hebat daripada semua ini? Ini yang bicara siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amal itu ya Rasulullah? Mereka sahabat semua tertarik karena sahabat itu misi mereka, tujuan hidup mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini saingan mereka bukan saingan dunia, saingan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabidali katanya karena hasil karena itu saingannya itu dekat-dekat dengan Allah, dekat-dekat dengan Rasulullah, bukan dekat-dekatan pangkat dunia, tapi dekat-dekat, mau saling mengejar yang satu dengan yang lain. Ada bocoran ini dari Nabi Muhammad SAW. Apa ini amalnya? Ketika Rasulullah memberi kabar seperti ini, mereka serentak menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah, apa itu amalannya itu? Kata Nabi Muhammad SAW, "Zikrullah." Nabi mengatakan zikir, menyebut, mengingat Allah. Nah ini pertama, amanah wa sadaqna. Kita tidak usah mikir masa sih ini sama syahid hebat dikir pahalanya. Masa sih yang tahu itu Rasulullah pertama. Guru kita itu Rasulullah atau guru kita otak kita sendiri? Guru kita kan Rasulullah. Kalau guru ngomong ini lebih hebat, ya sudah selesai, terima aja, lebih hebat. Nggak usah pakai masa sih. Nah, orang zaman sekarang itu senangnya gitu, makanya nggak sampai dia itu kebanyakan masak, kebanyakan mikir, kebanyakan masak sih. Jadi mereka nggak beramal, kebanyakan mikir, diutak-atik sendiri pakai logikanya, nggak pernah beramal, tidak diamalkan, makanya dia tidak tahu makna dari hadis ini. Pertama kita terima dulu. Kedua, memang ada penjelasan dari berbagai macam pendapat ulama mengapa zikir ini sampai oleh Rasulullah SAW diunggulkan dari infak, dari sedekah, diunggulkan dari perang, diunggulkan dari mati syahid. Apa ini rahasianya? Nah, berarti sudah mulai besok saya tidak usah sedekah lagi, zikir terus saja. Salah, maksudnya bukan seperti itu, Pak. Bukan seperti itu. Maksudnya Nabi itu bukan sudah mulai besok kamu zikir terus saja, tidak usah infak, tidak usah perang. Nah, Nabi itu kan pemimpinnya ahli zikir siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang paling banyak berinfak Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling di depan sendiri ketika perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan ini. Dia juga perang dan dia juga berinfak. Artinya apa di sini? Artinya satu, jangan kalian lupakan zikir. Kalian berinfak, kalian perang, tapi zikir itu jangan kalian lupakan. Pertama. Kedua, zikir itu seperti yang disebutkan di atas, lebih murni karena tidak tampak di perbuatan. Zikir itu bisa kalian lakukan secara sir. Kalian sendirian bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa harus bergerak mulutnya. Orang nggak tahu kalian sedang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling utama kan la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah itu
bisa kalian ucapkan tanpa membuka mulut. Kalau yang lain harus bibirnya harus bergerak. Coba subhanallah, bibirnya harus bergerak kan? Alhamdulillah harus bergerak. Allahu akbar harus bergerak. Coba la ilaha illallah, bibirnya tidak bergerak bisa. Nah, menunjukkan zikir la ilaha illallah itu zikir keikhlasan antara hamba dengan Allah. Kamu diam aja, mulut kamu tertutup, kamu bisa zikir la ilaha illallah. Kalau yang lain tidak bisa, mulut kamu tertutup juga masih bisa zikir la ilaha illallah. Tapi kalau yang lain, Allahu akbar, tidak bisa, harus terbuka mulutnya, ya, bibirnya harus terbuka. Nah, jadi la ilaha illallah itu di antara zikir, dia bisa dilakukan secara perang nyata, harus kelihatan, sedekah nyata. Makanya amal sedekah, amal perang itu bisa campuran macam-macam, bisa bercampur dengan macam-macam. Tapi amal zikir ini azkaha kata Rasulullah. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan zikir ini disebut amal yang paling utama oleh Rasulullah SAW dilihat dari sisi satu, zikir ini bisa dilakukan kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun, dimanapun. Dimanapun kita bisa berzikir, kapanpun kita bisa berzikir, dan dalam kondisi apapun kita bisa berzikir. Tapi kalau ibadah yang lain, Al-Quran umpamanya, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tapi dalam kondisi junub bisa. Tidak bisa dilakukan, tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam kondisi junub. Zikir dalam kondisi junub bisa nggak? Bisa, bisa zikir dalam kondisi junub. Sholat sunnah bisa dilakukan kapanpun, bisa dilakukan dimanapun, tapi dalam kondisi waktu diharamkan sholat tidak boleh. Ada waktu-waktu diharamkan sholat, plus dalam keadaan junub kamu tidak boleh sholat. Puasa ada batasannya, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk perang ada waktunya. Tidak bisa saya perang terus-menerus. Sedekah bisa setiap detik sedekah terus, tidak mungkin. Tapi pikir kamu lakukan setiap saat non-stop, walaupun kamu di kamar mandi. Boleh kamu berzikir tapi sir. Bahkan dianjurkan kamu itu tidak pernah putus zikir dimanapun, dalam kondisi apapun, walaupun masih sedang buang hajat, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun tidak dengan lisan, tapi hatinya terus bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dianjurkan. Kemudian dilihat dari sisi zikir itu tidak perlu modal besar. Nah, tidak perlu modal besar. Perang perlu modal besar, sedekah perlu modal besar, sholat perlu modal nggak? Sholat perlu modal, harus ada sarungnya. Sholat kalau nggak ditutup aurat ya nggak sah. Nah, puasa perlu modal, harus ada akan untuk bukanya. Nah, kemudian apalagi Al-Quran perlu modal, harus ada Al-Qurannya. Kalau saya hafal kok, ya perlu ngafalkan dulu kan, perlu modal lah ya, perlu modal. Kalau pikir subhanallah, 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 tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu effort yang besar gitu ya, tidak perlu melakukan sesuatu yang berat. Kamu dapat pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Jadi teman duduk Allah.
dilihat dari beberapa sisi ini yang dimaksud di dalam hadis, zikir itu lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Walaupun sebenarnya amalan yang lain itu ada juga keutamaannya yang tidak terdapat di dalam zikir. Nah, jadi pada saat ini Rasulullah ini sedang berbicara menampakkan kepada sahabat keutamaan zikir daripada amal-amal yang lain. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW hanya menyebutkan saja, maukah kalian aku beritahu amal yang paling utama? Mau ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, zikrullah, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa lain Nabi menyebutkan jihad itu amal yang paling utama, dan begitu seterusnya. Nah, tapi hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir dari sisi yang saya sebut tadi. Kemudian wal zikir samaratun wa nataijun. Pada zikir itu terdapat buah dan hasil. Zikir itu ada buahnya, ada hasilnya. Orang kalau bekerja itu ada gajinya. Zikir itu ada gajinya. Orang kalau menanam ada panennya. Zikir juga begitu. Zikir itu punya buah, punya hasil yang didapat oleh orang-orang yang berzikir. Orang yang berzikir tidak dapat buah dan hasil ini. Yajiduha. Buah itu didapat oleh siapa? Buah itu didapat oleh man wadhaba alaihi. Pertama, buah itu hanya didapat oleh man wadhaba alaihi. Ini perhatikan ini, karena kita kan mau berzikir tidak sekedar berzikir saja, bukan mau banyak-banyakan. Saya pikirnya enggak, terus 1000 kali. Wah, saya 10.000 kali. Saya baca sholawat 6.000 kali setiap hari. Buahnya dapat atau enggak? Kok banyak-banyak zikir itu yang kamu cari banyaknya, buahnya di mana? Kita ini kalau ibadah tidak dapat buah, ya sama seperti menyangkul sawah, nanam benih, tapi tidak panen. Yang salah bukan benihnya, yang salah bukan sawahnya. Yang salah itu karena kita tidak merawat, cuma ditanam saja benihnya, tidak pernah disirami. Ada hama kita diamkan. Nah, ini tidak dapat. Nah, zikir itu tujuannya apa? Karena kita mau cari buah. Bagaimana caranya kita berzikir dan dapat buah? Itu yang paling penting. Satu, yang dapat buah itu kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad, man wadhaba alaihi. Ini syarat pertama. Wadhab itu artinya orang yang melaksanakan zikir itu langgeng, istiqomah. Kalau hari ini zikir 4 hari bolos, 2 hari lagi zikir, sebulan bolos lagi zikir. Atau zikirnya kalau ketemu orang di majelis saja, ya kamu bertahun-tahun buahnya tidak muncul-muncul ya. Jadi syarat pertama wadhab, yang namanya wadhab alaihi, dalam keadaan di kota, di luar kota, sakit, sehat, sekarat sekalipun kamu tetap baca. Sekarat, masih sadar kan? Ini waktunya saya baca apa? Yaitu di jalan. Nah, orang kalau sudah bisa menjalani seperti itu, kalau dia tidak baca, sakit semua badannya. Saya masih ingat Allah yarhamha rahmatal abrar, nenek saya sendiri meninggal usianya dekat 100 tahun. Sudah pikun, tidak ingat apa-apa ya. Saya aja dia tidak ingat. Saya kalau datang ke sana, kamu siapa kamu? Dikepalin wajah saya gimana? Kamu siapa kamu? Tapi waktunya dia maghrib baca Al-Fatihah Hadad, kayak ada alarmnya, tubuhnya ini seperti ada jamnya. Sudah tidak tahu waktu ini hari apa, dia tidak tahu.
Billahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Karena kebiasaan dari kecil. Nah, ini orang kalau sudah wadhab itu seperti ini. Dalam kondisi apapun kayak ada alarmnya ya. Seperti alarm, kita kalau pasang HP, alarm itu ada notifikasinya kan. Jam 4 mau kita sakit, nggak sakit, kita tidur, kita melek, kita di kamar mandi atau di mana, notifikasi itu sudah janjian kan jam 4 terus langsung keluar suaranya. Orang yang wadhab itu seperti itu. Nah, syarat pertamanya kalau mau dapat buah wadhab alaihi, yaitu melaksanakannya langgeng. Yang kedua biwasfil adabi wal futur. Nah, ini yang kedua, syarat keduanya. Syaratnya cuma 2, tapi mantap-mantap syaratnya 2 ini kan. Yang pertama langgeng, yang kedua biwasfil adab, dengan adab. Apa adabnya? Adabnya nanti dijelaskan di paragraf berikutnya ya. Dengan adab, diantaranya adabnya tertutup auratnya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Loh, kalau saya dalam keadaan junub katanya boleh, ya boleh memang. Tapi kalau mau dapat buah dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, mewangikan badan kita, ruangannya wangi, kemudian menghadap ke arah kiblat di waktu yang kita komit dalam jumlah yang kita sudah komit. Mau ada guntur, hujan, banjir, ya sudah tidak ada urusan sama luar. Ini waktunya saya zikir untuk ngadep kiblat. La ilaha illallah wadhab. Kamu bisanya berapa? 100 kali. Ya sudah, 100 itu setiap hari kamu jalan. Daripada kamu baca 100.000 kali, tapi 3 hari tok, habis itu tidak baca lagi, tidak dapat buah kamu. Tidak dapat buah. Kalau mau dapat buah, komit kamu berapa kali misalnya? 50 kali. Ya sudah 50 kali itu, tapi setiap hari jangan pernah ditinggal. Dengan adab dapat. Abu Bakar terus mengajarkan baca zikir itu 12 kali setiap habis sholat. La ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, huwa 12 kali. 12 kali. Tapi jalannya itu dengan ukur, ngadep kiblat dalam keadaan suci dari hadas. Setiap habis sholat, habis baca doa itu duduk ngadep kiblat, la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 kali. 12 kali. Habis itu Allah 12 kali. Habis itu ada yang nggak mau mikir tapi kalau saya mau. Karena yang mengajarkan ini wali besar, ulama besar di zamannya. Namanya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan bukan cuma satu itu saja, banyak. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Itu kan bukan wajib. Ya kan? Yang mau juga jangan disalahkan. Nanti kalau ada orang mikir gitu, kamu dari mana orang mikir itu haram? Itu dari mana? Kalimat hu itu artinya huwa Allah. Itu di dalam ayat Al-Quran, huwallahul ladzi. Huwa itu yang diambil. Kenapa mengambilnya huwa? Itu ada filosofinya. Yang ini akhirnya kalau saya jelaskan nanti tidak baca buku ini gitu ya. Nanti di lain waktu baca saya jelaskan kenapa harus ada zikir huwa. Huwa itu kan artinya kata ganti ketiga. Huwa itu zikir untuk orang yang sudah mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya sudah bersingkatnya ya. Kata guru saya Syekh Ali Ibn Abdurrahman Al-Jufri, dia mengatakan la ilaha illallah itu zikir untuk pemula.
Orang yang masih kenalan dengan Allah, zikirnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kenalan ini. Yang kamu sebut namanya ini, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah, zikir itu orang yang sudah kenal kepada Allah. Ilaha illallahnya tidak disebut Allah. Dia sudah tahu Allah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak perlu diulang-ulang lagi ya. Kemudian orang yang sudah sampai kepada Allah sudah di hatinya. Zikirnya hanya menyebut kata ganti, Dia hanya Allah, Dia hanya Allah. La ilaha illa huwa. Kok bukan la ilaha illallah, tapi ada la ilaha illa huwa, karena Allah sudah ada di dalam hati. Zikirnya menggunakan kata ganti, huwa. Nah, siapa yang mengamalkan 12 bagus itu zikir, kata beliau bisa mengikis karat di dalam hati bagi orang yang bersungguh-sungguh mengamalkannya, tapi harus bayar mahar. Harus pakai mahar. Maharnya apa? Maharnya bukan uang. Nah, kayak seperti yang di luar-luar. Maharnya apa? Beli sapi, enggak. Maharnya bukan itu. Maharnya untuk masuk ke dalam zikir itu. Jadi dia memberikan ijazah kepada siapapun yang mau mengamalkan. Tapi syaratnya kalau mau menerima ijazah kan harus ada syaratnya. Nah itu syarat itu diistilahkan dengan mahar. Syaratnya sebelum kamu mengamalkan setiap hari sholat 12. Ini saya berikan bagi siapa yang mau ya. Siapa yang mau mengamalkan itu, baca dulu la ilaha illallah 12.000 kali, Allah 12.000 kali, huwa 12.000 kali. Boleh dicicil. Tidak satu kali duduk, satu hari habis, akhirnya perang sama istrinya. Tidak kerja, tidak kemana-mana. Boleh dicicil. Hari ini dulu la ilaha illallah 12.000 kali. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, tapi waktu menyicil itu dalam keadaan duduk menghadap kiblat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 12.000 kali pindah Allah 12.000 kali pindah huwa atau hu boleh. Kalau hu itu kan berarti kalau diberhentikan di taskin belakangnya dua boleh. Mau menggunakan yang dua atau yang hu sama saja. 12.000 kali. Nanti kalau sudah selesai setiap habis sholat 12. Wa dzikrul aidaru silkut bi adla anil qalbis sada lis-sadiqina. Dan zikir al-aidrus yaitu Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus ajla akan mengikis karat lis-sadiqina bagi orang yang mengamalkannya dengan sungguh. Allah dan huwa itu turunan dari kata la ilaha illallah. Hanya saya jadi panjang lebar nih bahas ini, kitabnya tidak dibahas. Nah, yang kedua dari diwasil adab wal futur. Apa itu futur? Futur itu dalam bahasa Indonesia hadir. Futur itu jamak bentuk dari hadar. Futur itu artinya menghadirkan apa yang kita ucapkan. Jadi gampangnya futur itu tidak lalai, sadar. Futur itu sadar. Apa yang kita baca kita sadar. Itu namanya futur. Kalau kita la ilaha illallah, tapi kepala kita ini bayangkan makanan atau membayangkan film, membayangkan apa macam-macam, mulutnya bicara la ilaha illallah, tapi kepalanya tamasya kemana-mana pikirannya. Ini namanya kamu baca tapi kamu tidak futur. Yang namanya futur itu mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya merasakan makna la ilaha illallah.
Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia itu sadar terus. Dia sadar. Sama seperti ketika kita berbicara dengan orang. Kalau kita perhatikan, kita akan paham apa yang dia ngomong. Tapi kalau kadang-kadang kita masih pikirannya melayang kemana-mana, matanya memandang orang itu, tapi kita nggak paham satu kata pun. Karena pikiran kita masih ada di tempat lain. Nah, kita itu sering pikir seperti itu. Zikir dengan pandangan kosong. Jadi lisannya nyebut la ilaha illallah, tapi ini pikiran melayang kemana-mana. Nah, kalau kita zikirnya masih seperti itu, kita tidak akan dapat buah. Loh, dapat pahala enggak? Pahala tetap dapat pahala. Tapi buahnya tidak dapat. Nah, buah itu yang akan berdampak padahal bagi kehidupan kita. Kehidupan kita ini kualitasnya akan meningkat. Nanti di antara buahnya akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu. Apa itu buahnya dikit? Yang dimaksud buah di sini apa? Tapi syaratnya kita harus melatih diri untuk mundur. Kalau enggak kita tidak dapat buah itu. Nah, mundur itu dijelaskan oleh Imam Ghazali pada awalnya harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa. Nanti kalau kita memaksakan, tingkat tahap keduanya menjadi kebiasaan. Kalau kita sudah mencapai tahap kebiasaan, tingkat ketiganya hudur itu menjadi menguasai hati kita. Hati kita dikuasai hudur. Tadinya mau berusaha hudur, tahap ketiganya hudur itu sudah menguasai kita. Sehingga nanti di tahap ketiga itu kalau kita nyebut la ilaha illallah, semua ini lenyap. Yang ada cuma Allah. Karena zikir itu sudah menguasai hati kita. Tahap keempatnya fana bersama Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab, di dalam bab zikir di kitab Ihya Ulumuddin. Dan Habib Abdullah bin Al-Haddad juga mengutip itu di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah pada bab tilawatul Quran dan zikir. Nanti silahkan meresapi. Nah, untuk lebih mudahnya, zikir tahap pertama itu untuk memaksa diri itu seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati kita juga ikut mengucap la ilaha illallah. Jadi yang ucap lisan dan hati. Bapak bisa coba lisan kita sekarang diam, hati kita yang ucap la ilaha illallah. Bisa nggak? Bisa. Hati kita bisa ngomong juga. Nah, sekarang hati sama lisannya ucap bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau hati ini ikut ucap bareng lisan, pikiran kita nggak mungkin kemana-mana. Kalau pikiran kita kemana-mana, hatinya hilang, nggak ucap. Nah, jadi caranya gimana? Ya sudah, pakemnya di situ terus. Nanti kalau pikiran kita kemana-mana, ingat kita balikkan lagi. Pergi lagi, kembalikan lagi. Terus begitu sampai nanti bisa jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, lisannya diem, hatinya terus. Lisannya diem tapi hatinya jalan terus. Bahkan kadang-kadang kita tidur hatinya diem terus, berpikir terus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir ini hati itu punya mulut, lisan juga punya mulut. Yang paling afdal itu menggabungkan, kata Imam Nawawi, menggabungkan zikir lisan wal qalb. Itu zikir yang paling utama. Di dalam kitab Al-Adhkar muqaddimahnya kita bisa membaca ini. Imam Nawawi yang membahas ini juga rahimahullah. Zikir yang paling utama adalah zikir yang menggabungkan antara zikir lisan dan zikir qalb. Nah, waktunya sudah habis ya. Wa aqalluha ayyajid fihi min halawati. Ini nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi anna
أننا افترقنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واذكر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتنام